kami dari mahasiswa Universitas Medan. Nah, di sini kami ingin mewawancara. Boleh, silakan. Kita mulai ya, Bu, ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menggunakan sumber daya yang ada di sekolah untuk mendukung strategi pembelajaran Ibu? Ada apa saja hasil yang telah Ibu capai dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa? Sumber daya sudah digunakan secara maksimal. Kita kan dapat bantuan juga kan dari pemerintah. Apalagi sekarang berbasis digital, ya kan? Jadi kita sudah menggunakan outputnya juga bagus. Anak-anak lebih mudah menyerap hasil dari karena bantuan medianya lebih ke audiovisual kan. Anak-anak kayaknya lebih banyak audiovisual, terutama menurut saya. Nah, mereka itu lebih ke audio. Jadi dengan bantuan media pembelajaran itu hasilnya ya banyak peningkatan. Oke. Pertanyaan kedua ya, Bu. Bagaimana Ibu mengelola kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif? Serta bagaimana Ibu menangani perilaku siswa yang tidak sesuai? Pengelolaan kelas saya bentuknya kelompok. Kelas saya bentuk kelompok. Saya pakai sistem tukar sebaya. Karena ada beberapa temannya yang kategori mampu, ada beberapa. Cuman banyak yang anak yang di bawah rata-rata. Nah, kan itu tidak rata. Maka saya buat bentuk kelompok dan sistem tukar sebaya. Mana yang anaknya kita anggap lebih, saya bikin jadi pemimpin per kelompok-kelompoknya. Jadi dia membantu temennya ya yang kurang mampu tadi. Jadi kan seperti perpanjangan tangan guru juga kan. Nah, anaknya jadi cepat menyerap. Itu yang saya pengelolaan kelas saya. Terus, maaf, pertanyaan yang tadi apa? Serta bagaimana Ibu menangani perilaku siswa yang tidak sesuai? Perilaku siswa yang tidak sesuai ini konteksnya luas ya. Yang tidak sesuai kita anggap aja lah dia melanggar aturan. Kita kan punya kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Kita sudah bentuk bersama kesepakatan kelas, aturan-aturan yang akan kita pakai di kelas yang disepakati bersama guru dan siswa. Jadi ada konsekuensinya, setiap ada pelanggaran kita udah pikirkan nih konsekuensinya apa. Nah, jika ada permasalahan tertentu, saya ajak dulu bicara anaknya. Selesai dari kira-kira kalau bisa kita tangani selesai di anak, selesai. Tapi kalau memang ini agak lebih urgent, saya pemanggilan orang tua. Saya panggil orang tua untuk berbicara masalah anak. Apa saja teknik yang digunakan untuk mengelola konflik dan menyelesaikan masalah yang timbul di dalam kelas, serta bagaimana Ibu memastikan bahwa semua siswa itu merasa aman dan nyaman di dalam kelas? Ya seperti saya bilang tadi, penyelesaian konflik itu tadi saya bilang. Rule-nya kan ada nih, pakemnya, sepakatan, dan beserta konsekuensinya apa. Kita sudah sepakati bersama. Berbicara ke anaknya, lemparkan kembali ke kelas. Kira-kira ini anak mau kalian terima hukuman apa yang cocok sama kalian? Kalau saya pribadi, kalau itu masih taraf wajar, masih bisa kita tangani guru hanya di kelas, saya lihat di mana kekurangan anak ini, disitulah saya beri hukumannya. Jadi untuk penambahan dia atas kekurangannya itu, misal tulis saya pakai punya anak tulisannya jelek, jadi hukuman nama dia saya menulis. Nah seperti itu. Kemudian aktivitas apa tadi? Serta bagaimana Ibu memastikan bahwa semua siswa itu Nyaman. Saya merasa nyaman. Saya tipenya terbuka untuk setiap pengaduan. Jadi misalnya anak punya konflik sesama teman dan setiap masalah apapun lapor ke saya. Jadi langsung saya selesaikan di hari itu juga dan di depan terbuka. Jadi anak tidak takut untuk mengadu hal apapun itu. Selesai? bagaimana Ibu melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dan apa saja metode evaluasi yang digunakan? Untuk evaluasi biasa saya gunakan adalah ulangan harian. Kita ada ulangan semester dan kita ada ulangan akhir semester.
Jadi misal nih anak bentuk kelompok, tugas mereka itu seperti portofolio. Nah itu bagian dari evaluasi saya terhadap pembelajaran ini. Terakhir Bu, bagaimana Ibu mengatur ruang kelas, Ya, kepada anak-anak sehingga bagaimana Ibu memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan fasilitas kelas? Sumber daya akses yang sama, berhubung kita kan terbatas ya alat, jadi cuma satu, semua anak mau memakai. Terus yang kedua ternyata yang awal paling atas. Ibu mengatur ruang kelas untuk mendukung Ruang kelas sebisa mungkin ya bertiga kita dengan ada pojok baca. arah berbalik Setiap karya siswa saya tempel semua yang memudahkan siswa untuk aktivitas di kelas, sebisa mungkin semampu kami, bukan berarti kita lengkap ya, tapi semampu kami sudah kita pajang, kita sediakan. Besok kiri, satu langkah.